Gue bicara soal leap of thoughts. Nggak tahu ya istilahnya ada nggak sih leap of thoughts? Kayaknya ada. Lompatan pikiran, maksudnya kayak apa ya? Kayak maksudnya adalah yang gue maksud dari leap of thoughts adalah bagaimana ketika gue berteori tentang sesuatu atau punya pemahaman terhadap sesuatu atau punya model maksudnya dalam artian bayangan gambaran mesin dari gambaran tentang bagaimana sesuatu bekerja. Bagaimana dalam pemahaman gue itu ada banyak sekali hal-hal yang tidak diperiksa dengan teliti, banyak banyak sekali logika yang gue lompatin, banyak sekali asumsi yang gue pakai yang belum dicek kebenarannya, banyak sekali uh, faith apa ya, banyak sekali bukan faith ya, banyak sekali hal-hal yang gue pikir sebagai fakta tapi sebetulnya cuman bukan fakta tapi cuman sekedar apa ya, sekedar asumsi, sekedar kepercayaan yang gue yakini tapi sebetulnya gak pernah gue cek kebenarannya secara empirical. Dan kalau gue dan kalau gue pikir tentang banyak banyak pemahaman gue terhadap sesuatu, teori, model pemahaman gue, gagasan gue banyak sekali yang seperti itu. Mungkin semua mungkin semua. Maksudnya kalau masalah kepercayaan ya semua base-nya kepercayaan lah ya. Emo science juga base-nya ya aksioma, asumsi. Cuman yang jadi problem adalah banyak hal yang gue tidak sadar kalau gue sedang berasumsi. Itu problemnya. Dan kalau gue memeriksa secara teliti hampir semua pemikiran gue seperti itu. Contohnya kayak pemahaman gue tentang inilah dunia fisika gitu, semua benda tersusun atas atom gitu. Cuman ya, jadi misalkan ada meja nih, meja tuh kayu gitu, kayu itu terdiri dari kumpulan atom karbon gitu, dan atom adalah terdiri dari proton, neutron, elektron gitu. Pemahaman gue terhadap benda-benda tuh begitu, benda-benda tuh bisa direduksi menjadi atom gitu. Cuman gue tidak pernah, kalau gue pikir-pikir lagi ya, gue tidak pernah, pemahaman gue tidak pernah benar-benar gue cross check sebetulnya. Gue cuman kayak menerima apa yang datang dari textbook fisika dan ilmuwan-ilmuwan peraih Nobel fisika dan konsensus ilmuwan fisika di seluruh dunia bahwa atom itu ada dan meliputi semua benda. Cuman gue nggak pernah benar-benar atau kayak melakukan thought eksperimen secara menyeluruh atau melakukan atau memikirkan secara benar-benar kayak kalau atom itu ada kira-kira implikasinya apa ya, apakah benar, dan gue nggak pernah benar-benar mengujinya gitu. Tapi gue cukup puas dengan itu karena ya, dan gue bahkan nggak pernah baca-baca papers tentang atom itu ada atau enggak, eksperimen apa yang digunakan untuk sehingga ilmuwan menyimpulkan bahwa ada atom. Cuman gue cukup puas bahwa atom itu ada hanya dengan baca textbook fisika. Ada authority yang bilang oh atom itu ada, yang mana authority itu ya sangat mungkin benar, mungkin benar, sangat mungkin benar dan sangat kredibel untuk dipercaya ketimbang mas-mas tukang cukur di pinggir jalan tentu. Cuman yang gue sadari adalah gue ya udah cukup puas dengan itu tanpa pernah mencoba untuk mengeksamin ulang mengenai salah satu contohnya keberadaan atom tadi. Gue sudah cukup puas kalau ada ilmuwan yang bilang begitu, maka ya atom itu ada. Gue sudah cukup puas gitu. Dan itu menunjukkan leap of thoughts gue tidak 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 menganggap dunia ini terdiri disusun atas atom karena
eksperimen pikiran gue sendiri, karena pemikiran gue yang menyeluruh, tapi karena gue menerima dan cukup percaya dengan kata-kata dari ilmuwan, yang mana nggak salah dan mungkin cukup efektif untuk bisa hidup gitu. Percaya terhadap ilmuwan, orang-orang yang memang ya sekolah emang berpikir secara menyeluruh tentang topik ini, tapi ya tadi nggak bisa didinai bahwa itu menunjukkan leap of thoughts gue gitu. Dan nggak tahu ya, gue rasa kalau mau menjadi apa ya, kalau mau punya pemahaman yang serius tentang dunia, ya gue mesti belajar untuk pelan-pelan ya tadi membedah pemikiran gue sendiri dan menelaahnya secara teliti gitu. Sama kayak itu kan agak jelimet ya fisika, tapi pemahaman sederhana aja kayak misalkan sekarang gitu gue mikirnya anjir, gue merasa kalau gue akan sekarang ya, gue merasa tujuan hidup gue tuh adalah sekarang adalah bebas gitu. Gue tulisin tuh di catatan gue pengen bebas dalam artian dalam satu hari tuh gue bisa melakukan apa saja, tidak terikat dengan pekerjaan. Jadi konklusinya untuk bisa hidup seperti itu gue mesti punya passive income, semacam entrepreneurship tapi pasif gitu. Entah dengan cara apa gue nggak tahu. Tapi tadi gue takut untuk terpenjara dengan tujuan gue itu sendiri tanpa pernah memeriksa ulang bahwa oke, satu tahun yang lalu mungkin adalah gue yang ingin bebas, tapi mungkin gak sih gue yang sekarang ini gak ingin bebas, mungkin gue cuma pingin hidup cukup aja gitu. Dan kadang-kadang gue takut terkungkung oleh itu, gue takut terkungkung oleh ide-ide gue di masa lalu, dan gue berfokus untuk oke, tujuan gue adalah bebas, tapi gue gak pernah benar-benar mempertanyakan ulang untuk diam 15 menit aja gitu nanya ke diri gue sendiri, gue pingin gak ya bebas gitu. Lagi-lagi tuh leap of thoughts gue terhadap keinginan gue sendiri, bahwa terkepung oleh keinginan gue sendiri. Atau hal-hal kayak sederhana lah, kayak misalkan dalam sosial gitu, kayak oh punya teman itu penting gitu, atau punya teman itu nggak penting. Banyak hal yang asumsi gue yang setelah gue pikir-pikir sekarang anjing, gak gue tidak benar-benar gue periksa. Soal fisika tadi, soal mungkin kalau sekarang soal buku juga, gue sampai sekarang tuh mikir kayak anjing, gue kalau nggak baca buku tuh merasa perasaan bersalah gitu, karena gue merasa apa namanya, otak gue tidak digunakan dengan maksimal kalau gue nggak baca buku. Cuman setelah gue pikir-pikir sekarang, apa yang membuat gue bisa bilang bahwa membaca buku ketimbang nonton YouTube itu jauh lebih intellectually harder gitu. Membaca buku jauh lebih memakan kapasitas otak gue, jauh lebih mempintarkan gue dengan gue baca buku ketimbang nonton YouTube. Setelah gue pikir-pikir, nggak ada. Mungkin sangat benar baca buku tuh bisa lebih ini dari YouTube, tapi asumsi gue nggak ada untuk mendasari itu. Gue cuman kayak ya udah, nggak mikir gitu, nggak mikir. Setelah gue pikir sekarang, iya juga. Atau kayak asumsi gue terhadap orang gitu, ada beberapa orang yang gue pikir yang ini mah orangnya sombong gitu. Cuman setelah gue pikir sekarang, gue cuma berinteraksi sama orangnya 5 menit, tapi kok gue bisa bilang dia sombong ya. Hal kayak gitu yang kayak, kan dalam hidupnya tuh udah 24 jam dan gue cuma berinteraksi 5 menit dan gue bisa buat kesimpulan kayak gitu. Itu kan kayak ada 23 jam 55 menit yang gue make up sendiri dengan pikiran gue yang tidak berdasarkan fakta. Lagi-lagi leap of thoughts. Dan
setelah gue pikir-pikir banyak sekali pemahaman gue, mungkin semua yang kayak gitu. Dan nggak tahu ya, feeling gue sih kalau gue mau, kan kalau kata gue lupa kata siapa, kata Socrates kayaknya, an unexamined life is unworthy to live. Lagi-lagi masa sih, mungkin salah kali ya asumsinya, cuman gue merasakan sih bahwa banyak hal baik yang datang ke gue ketika gue bisa lebih tahu tentang diri gue sendiri. Dan gue rasa bagian dari mencoba untuk lebih tahu terhadap diri gue itu adalah dengan tadi sih, mencoba untuk meringkaskan leap of thoughts tadi sih, mencoba untuk mungkin mulai dari pikiran-pikiran gue yang paling fundamental, kayak tadi hidup gue ingin bebas, atau kemudian gue harus menikah gitu, atau kemudian tadi bahwa kebahagiaan itu datang ketika gue ketika gue bisa tidak bekerja. Mungkin gue mesti mulai dengan itu, mengexamine, menguji hal fundamental yang menjadi model dunia gue yang mendasar, dan mikirin ulang gitu. Mungkin itu akan jadi exercise yang baik buat gue untuk lebih mengenal diri gue, dan untuk nggak terperangkap dalam asumsi yang terselimuti sebagai fakta. Itu sih yang setelah gue pikir-pikir, banyak banget semua adalah asumsi yang nggak pernah dipikir dalam-dalam, tapi dijadiin fakta dengan begitu entengnya. Dan gue harus memperbaiki itu sih, gue rasa. Ya gitulah rant hari ini tentang tentang apa ya, jadi tentang leap of thoughts gitu sih. Oke, dadah.